Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hafiza dan rekan saya yang bernama Risma Rodati Aisyah. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul komunikasi interpersonal. Apa sih komunikasi interpersonal? Baiklah. Komunikasi interpersonal adalah komunikasi yang terjadi antara dua orang dan terjadi secara langsung. Komunikasi interpersonal yang efektif akan terjadi apabila terdapat hubungan yang baik di kedua belah pihak yang berkomunikasi. Bila kondisi dan suasana tidak sehat di dalam komunikasi, maka komunikasi interpersonal tidak akan berjalan dengan baik. Adapun pengertian komunikasi menurut para ahli. Yang pertama, menurut Maulana dan Gumelar, komunikasi interpersonal adalah komunikasi yang terjadi pada dua individu seperti orang tua, anak-anak, suami istri, dua sahabat dekat, dua sejawat, guru, murid, dan sebagainya. Berkomunikasi dengan orang lain berarti kita belajar makna cinta, kasih sayang, simpati, rasa hormat, rasa bangga, bahkan iri hati dan kebencian. Melalui komunikasi, kita dapat mengalami berbagai kualitas perasaan itu dan membandingkan antara perasaan yang satu dengan perasaan yang lainnya. Yang kedua, menurut MC David dan Harari, komunikasi interpersonal yaitu suatu proses komunikasi yang bersetting pada objek-objek sosial untuk mengetahui pemaknaan suatu stimulus yang berupa informasi atau pesan. Yang ketiga, menurut Kellerman dan Peter, dalam bukunya yang berjudul Interpersonal Communication, menjelaskan bahwa pengertian komunikasi interpersonal merupakan komunikasi yang mempunyai karakteristik, yaitu komunikasi yang terjadi dari satu orang ke orang lain. Komunikasi dapat berlangsung dengan bertatap muka, dan isi komunikasi tersebut dapat menggambarkan pribadi setiap individu. Adapun fungsi komunikasi menurut Enjang, fungsi komunikasi interpersonal antara lain yaitu untuk memenuhi kebutuhan sosial dan psikologis manusia. Yang kedua, mengembangkan dan membiasakan diri untuk mengembangkan kesadaran diri. Yang ketiga, untuk tetap patuh dan menentang konvensi sosial. Yang keempat, menetapkan hubungan dan juga konsistensi hubungan dengan orang lain sehingga kita dapat berhubungan dengan orang lain berdasarkan pengalaman atau melalui percakapan bersama mereka. Yang kelima, memperoleh banyak informasi yang akurat dan tepat waktu dalam membuat keputusan yang efektif. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi interpersonal, terdapat 3 faktor yang dapat membuat komunikasi interpersonal dapat berjalan dengan efektif, yaitu yang pertama, kepercayaan atau trust merupakan faktor yang sangat mempengaruhi keefektifan komunikasi interpersonal. Setidaknya terdapat 3 hal yang dapat menentukan sikap percaya, yaitu menerima, empati, serta kejujuran. Yang kedua, sikap sportif adalah sikap yang mengurangi defensif di dalam berkomunikasi, karena bila terjadi sikap defensif, maka seseorang akan memiliki kecenderungan untuk tidak jujur dan tidak empati. Yang ketiga, sikap terbuka. Adapun tahapan hubungan interpersonal, menurut Joseph A. DeVito, tahun 2013, hubungan interpersonal dibangun melalui beberapa tahap, yaitu kontak, yang kedua keterlibatan, yang ketiga keakraban, yang keempat kemunduran, yang kelima perbaikan, dan yang keenam putus hubungan. Seperti apa sih kontak itu? Pada tahap ini terdapat beberapa jenis persepsi seperti apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, dan lain-lain.
Apa sih keterlibatan pada tahapan keterlibatan hubungan, perkembangan rasa kesamaan karena terhubung. Disinilah kita mengalami dan mencoba untuk belajar lebih banyak tentang orang lain. Keakraban. Pada tahapan ini, kita berkomitmen pada diri kita sendiri untuk tetap mengenal lebih jauh seseorang untuk membentuk sebuah hubungan ketika seseorang tersebut menjadi seorang teman dekat atau pasangan. Kemunduran. Tahap kemunduran hubungan ditandai dengan melemahnya ikatan antara teman atau kekasih. Perbaikan. Pada fase awal tahapan perbaikan yaitu perbaikan interpersonal. Kita mencoba untuk menelaah serta menganalisa apa yang salah dan mulai menemukan titik terang atau cara untuk mengatasi keretakan hubungan yang terjadi. Putus hubungan. Putus hubungan seperti putus hubungan udah nggak ada kayak ini, udah kayak nggak ada berkomunikasi gitu, seperti kan pacaran gitu kan. Pacaran itu kan pasti adanya putus hubungan. Nah, seperti itulah putus hubungan. Adapun ciri-ciri komunikasi interpersonal. Yang pertama, keterbukaan atau openness. Keterbukaan dapat didefinisikan sebagai kemauan untuk menggapai dengan senang terkait dengan informasi yang diterima di dalam menghadapi hubungan interpersonal. Yang kedua, empati. Empati adalah merasakan apa yang sedang dirasakan oleh orang lain. Dengan rasa empati ini, maka semua pihak yang terlibat dapat menjaga perasaan satu sama lain dan juga memahami perasaan lawan bicara. Yang ketiga, dukungan. Dukungan di sini dapat diartikan sebagai situasi yang terbuka untuk mendukung komunikasi agar dapat berjalan secara efektif. Saling mendukung di dalam komunikasi interpersonal bukan berarti harus berpendapat sama di dalam berbagai hal. Yang keempat, berpikir positif. Pada saat terjadi komunikasi interpersonal, maka setiap individu harus berpikir positif terhadap dirinya serta mendorong orang lain untuk berpartisipasi sehingga dapat menciptakan komunikasi yang kondusif dan efektif. Yang kelima, kesetaraan atau kesamaan. Di dalam komunikasi interpersonal, maka semua pihak harus mengakui secara diam-diam bahwa mereka dapat menghargai dan juga memiliki hal yang penting untuk disampaikan. Adapun manfaat komunikasi interpersonal. Menurut Johnson, terdapat manfaat komunikasi interpersonal dalam menciptakan kebahagiaan manusia, yaitu yang pertama, membantu perkembangan intelektual dan sosial manusia. Yang kedua, membentuk identitas dan jati diri manusia melalui komunikasi dengan orang lain. Yang ketiga, menguji kenyataan dan kebenaran yang terjadi di sekitar kita karena manusia dapat membandingkannya. Sedangkan yang keempat, meningkatkan kondisi mental karena kesehatan mental seseorang dapat ditentukan berdasarkan kualitas komunikasi kita dengan orang lain. Adapun tujuan komunikasi interpersonal. Yang pertama, memperjelas perhatian kepada orang lain. Yang kedua, menemukan diri sendiri. Yang ketiga, menemukan dunia luar. Yang keempat, membangun serta memelihara hubungan. Yang kelima, mempengaruhi perilaku dan sikap. Yang keenam, mencari kesenangan. Yang ketujuh, menghindari salah paham. Dan yang kedelapan, memberikan konseling. Memperjelaskan perhatian kepada orang lain
seperti seseorang dapat berkomunikasi dengan cara tersenyum, melambaikan tangan, menyapa, menanyakan kabar, dan lain-lainnya. Menemukan diri sendiri, yaitu seperti yang dapat memberikan kesempatan kepada kedua pihak untuk berbicara tentang berbagai hal dari yang mereka suka dan mereka benci. Menemukan dunia luar. Dengan terjadinya komunikasi interpersonal, maka kedua pihak bisa mendapatkan kesempatan untuk memperoleh berbagai informasi dari orang lain. Dengan demikian, keduanya berkesempatan bisa mengetahui berbagai kejadian dunia luar. Membangun perilaku dan sikap. Setiap orang harus meluangkan waktu untuk melakukan komunikasi interpersonal untuk membangun hubungan sosial dengan orang lain. Mencari kesenangan. Dengan komunikasi interpersonal ini juga dapat memberikan keseimbangan pikiran yang terdapat membutuhkan suasana yang rileks dan menghibur untuk melepaskan diri dari kepenatan. Menghindari salah paham. Salah satu tujuan dari komunikasi interpersonal ini adalah mengurangi terjadinya salah komunikasi atau salah interpretasi yang terjadi antara sumber dan penerima pesan komunikasi. Ini dilakukan secara langsung. Memberikan konseling. Terkadang seseorang sering menjadi konselor ketika mereka melakukan interaksi secara interpersonal. Adapun elemen-elemen dalam komunikasi interpersonal. Yang pertama, pesan. Pesan merupakan sinyal yang dipandang sebagai stimuli atau rangsangan bagi penerima pesan dan diterima oleh salah satu indera manusia dan kombinasi dari beberapa indera manusia. Yang kedua, encoding atau decoding. Yang dimaksud dengan encoding adalah tindakan memproduksi pesan seperti menulis dan berbicara. Sementara itu, yang dimaksud dengan decoding adalah tindakan memahami pesan seperti mendengar atau membaca. Yang ketiga, media. Yang dimaksud dengan channel adalah media yang digunakan untuk menyampaikan pesan yang menghubungkan sumber dan penerima dalam komunikasi tatap muka. Kita mengirim dan menerima pesan melalui 5 panca indera yang kita miliki. Yang keempat, gangguan. Secara teknis, gangguan atau noise adalah segala sesuatu yang mendistorsi sebuah pesan atau hal-hal yang mencegah penerima menerima sebuah pesan. Yang kelima, umpan balik. Umpan balik atau feedback adalah informasi yang kita terima sebagai bentuk respon terhadap pesan yang telah kita kirimkan. Yang keenam, konteks. Suatu komunikasi selalu berlangsung dalam sebuah konteks atau lingkungan yang mempengaruhi bentuk dan isi pesan yang akan disampaikan. Yang ketujuh, etika. Komunikasi selalu memiliki konsekuensi oleh karena itu dalam berkomunikasi selalu melibatkan etika berkomunikasi. Begitu pula dalam konteks komunikasi interpersonal, setiap tindakan komunikasi memiliki dimensi moral, apa yang benar dan apa yang salah. Baiklah, akan dilanjutkan dengan rekan saya yang bernama Risma Rodati Aisyah. Silakan Risma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Rodati Aisyah. Di sini saya akan melanjutkan penyampaian materi dari teman saya. Langsung saja kita masuk pada materi elemen-elemen penting dalam komunikasi interpersonal.
Komunikasi interpersonal ini memiliki 7 elemen, yaitu yang pertama pesan, yang kedua encoding dan decoding, yang ketiga media, yang keempat gangguan, yang kelima umpan balik, yang keenam konteks, dan yang ketujuh adalah etika. Selanjutnya kita masuk pada prinsip komunikasi interpersonal. Yang pertama, komunikasi interpersonal adalah suatu proses transaksional. Yang kedua, komunikasi interpersonal memiliki tujuan. Yang ketiga, komunikasi interpersonal adalah ambigu. Yang keempat, hubungan interpersonal dapat dibentuk simetris atau komplementer. Dan yang kelima, komunikasi interpersonal merujuk pada isi dan hubungan di antara para partisipan. Selanjutnya, keterampilan komunikasi konseling. Salah satu bahasa yang lebih konkret tentang penerapan sejumlah keterampilan komunikasi dikemukakan oleh Nelson Jones 2008, yaitu yang pertama komunikasi verbal, yang kedua komunikasi vokal, yang ketiga komunikasi tubuh, yang keempat komunikasi sentuhan, yang kelima komunikasi mengambil tindakan. Selanjutnya kita masuk pada komunikasi verbal. Komunikasi verbal atau verbal communication adalah bentuk komunikasi yang disampaikan komunikator kepada komunikan dengan cara tertulis atau lisan. Komunikasi verbal ini menepati porsi besar karena kenyataannya ide-ide pemikiran atau keputusan lebih mudah disampaikan secara verbal ketimbang non-verbal. Jenis-jenis komunikasi verbal itu ada dua. Yang pertama, berbicara dan menulis. Yang kedua, mendengarkan dan membaca. Selanjutnya, ciri-ciri komunikasi verbal. Ciri-ciri komunikasi verbal ini ada 4. Yang pertama, disampaikan melalui media baik secara lisan maupun tulisan. Yang kedua, menggunakan kata-kata dari satu atau lebih bahasa. Yang ketiga, komunikasi cenderung bersifat dua arah. Dan yang keempat, kualitas komunikasi cenderung ditentukan oleh komunikasi nonverbal. Selanjutnya, komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal adalah komunikasi yang pesannya dikemas dalam bentuk tanpa kata-kata. Dalam hidup nyata, komunikasi nonverbal lebih jauh banyak dipakai daripada komunikasi verbal. Bentuk komunikasi nonverbal sendiri diantaranya adalah bahasa isyarat, ekspresi wajah, sandi, simbol-simbol, pakaian seragam, warna, dan intonasi suara. Selanjutnya, klarifikasi pesan nonverbal. Rahmat 1994 mengelompokkan pesan-pesan nonverbal sebagai berikut. Yang pertama, adanya pesan kinesik. Yang kedua, pesan fasia. Yang ketiga, pesan gestural. Yang keempat, pesan postural. Yang kelima, pesan proksemik. Yang keenam, pesan artefaktual. Yang ketujuh, pesan paralinguistik. Yang kedelapan, pesan sentuhan. Dan yang terakhir adalah bau-bauan. Baik, mungkin segini saja penyampaian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.